Bagaimana jika hasil penelitian itu tidak terbukti? Jadi maksudnya adalah hasil penelitian kita misalnya hubungan antara X dan Y, tetapi ketika dianalisis datanya, H0 diterima, H alternatif ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Lalu jika hasilnya tidak terbukti seperti ini, apakah kita tetap melaporkan hasilnya seperti itu atau kita mengambil data ulang? Nah, untuk kasus seperti ini teman-teman, jawabannya bisa dua yang tadi ya. Pertama, kita bisa melanjutkan hasil penelitian ini dan melaporkan apa adanya. Ya, jika kita menuliskan bahwa tidak terdapat hubungan antara X dan Y, padahal secara teori ini memiliki hubungan yang kuat, namun ketika di lapangan faktanya berbeda, tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Maka kita harus menjawab apa penyebabnya. Apa penyebabnya? Tidak ada hubungan X dengan Y. Jadi, karena ini yang dianalisis adalah data, data ini data kuantitatif, maka saudara akan memperhatikan, perlu memperhatikan adalah proses pengambilan datanya, proses penyusunan alat pengumpul datanya, dan juga hasil analisis datanya. Jadi, tahapan inilah yang bisa menjadi alasan mengapa ini tidak terbukti. Misal, ada kekeliruan dalam penyusunan instrumen. Akan sangat mungkin. Yang kedua, melihat pelaksanaannya, bagaimana responden itu mengisi jawabannya. Apakah dia membaca terlebih dahulu, atau dia membaca secara random, atau bahkan tidak dibaca langsung dijawab. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Sementara jawaban itu dilakukan melalui online, misalnya Google Form, kan tidak terlihat secara fisik seperti apa kondisi bagaimana eh, responden itu menjawab, ya. Maka kita akan melihat dari hasil-hasil jawabannya, karena fisiknya tidak terlihat juga ya, tapi hasil-hasil jawabannya itulah yang bisa kita lihat apakah terdapat konsistensi atau tidak di jawaban mereka. Kalau ada konsistensi, artinya mereka memang sungguh-sungguh membaca dari instrumen yang harus diisi itu. Tapi kalau misalnya tidak ada konsistensi atau inkonsistensi dari jawaban-jawaban tadi, maka bisa dipastikan bahwa itu menjawab secara asal dan akan mengakibatkan kepada jawaban-jawaban yang keliru bisa jadi ya. Nah, bagaimana melihat konsisten dan tidak konsisten di jawaban? Sebetulnya ketika kita menyusun instrumen, itu satu indikator diwakili oleh beberapa butir. Nah, butir-butir inilah kalau positif ingin memperkuatkan positifnya, kalau negatif juga sebenarnya ingin memperkuatkan dari indikator yang akan kita ukur. Jadi kalau kita letakkan secara acak misalnya di nomor 2, lalu kita ulang lagi jawab soal yang serupa dengan teks yang berbeda pada nomor 10, maka kita akan lihat kecenderungan jawabannya. Apakah paradoks atau sejalan. Kalau dia paradoks atau berlawanan, maka tentu ini akan terlihat bahwa eh, atau responden itu tidak membaca dengan teliti gitu ya, atau dia menjawab secara asal ya, dan ini akan berbahaya, akan mempengaruhi hasil penelitian. Jadi teman-teman bisa saja yang terakhir dilihat dari hasil analisisnya, lihat dari datanya ya. Mana data-data yang memang dirasa ini akan menjadi penyebab turun atau naiknya tingkat hubungan. Yang ekstrim biasanya akan sangat terlihat ya turun naiknya itu. Jadi kalau dalam statistik itu ada data-data yang kadang satu data ini mengganggu, maka bisa saja ini data ini ditukar ya dengan data yang lain. Bukan dimanipulasi ya, kalau manipulasi mengarang isian data itu nggak boleh. Tapi kalau itu memang dari responden benar adanya gitu ya, dan data ini rusak, maka kita bisa ambil dari responden lainnya. Karena itu ada bagusnya ketika kita mengumpulkan data itu, kita memerlukan data 100, maka kita boleh mengambil data lebih. Meskipun yang kita laporkan hanya 100. Untuk apa? Untuk mengcover jawaban-jawaban yang tidak lengkap ataupun lain-lainnya. Nah, jadi kekeliruannya bisa kita jelaskan kepada tadi ya, cara pengambilan datanya mungkin, atau cara pengisian datanya, atau mungkin juga dari hasil
analisis datanya. Jadi diperhatikan itu dulu, kalau memang sudah terjadi dan hasilnya tidak terbukti, maka kita bisa mencari kemungkinan-kemungkinan jawaban. Karena kan kita tidak meriset mengapa ini tidak terbukti, tapi kita bisa menganalisis dari perjalanan penelitian itu mana-mana yang diperkirakan mengakibatkan tidak terjadinya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, yang kedua, mungkin ini yang tidak mau pusing cari alasan, karena alasan kuantitatif itu kan sudah teoritik ya, karena sudah bersifatnya dari yang umum ke yang khusus gitu ya. Jadi dia adalah deduktif. Jadi secara teori sudah jelas akan terjelaskan bahwa ada hubungan X dengan Y gitu ya. Maka nanti ketika terjadi hubungan yang sejalan pun dia akan memberikan alasan yang sesuai dengan teori yang sudah dibangunnya. Jadi bisa saja dia mengambil data ulang pada penelitian yang sama dengan tetap memperhatikan tahapan-tahapan dalam pengambilan data penelitian. Demikian.